Rakernas INUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta doa di penghujung masa jabatannya agar berakhir dengan baik. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional 1 Al-Jamiatul Wasilah pada Senin 13 Juni 2022. Ia meminta doa kepada seluruh hadirin Rakernas itu agar masa jabatannya bisa berakhir dengan husnul hatimah yang berarti akhir yang baik. Analisa politik. Anies Baswedan panik, GNAI pun muncul. Ditulis oleh Erika Benar dari siwar.com. 3 bulan bukan waktu yang lama untuk seorang Anies Baswedan melakukan manuver politik mengangkat elektabilitas dirinya menuju Pilpres 2024. Pasalnya, sepanjang dia menjabat sebagai Gubernur Jakarta, terutama di tahun terakhirnya, terlalu banyak kejadian yang justru mampu menurunkan elektabilitas Anies menuju Pilpres 2024. Walaupun kemarin itu Surya Paloh secara berani dan terbuka menyebutkan nama Anies Baswedan sebagai calon yang mungkin akan didukung bahkan diusungnya, tapi dalam perpolitikan hingga sesuatu itu benar-benar terlaksana, maka segala sesuatunya masih bisa berubah. Anies Baswedan sangat menyadari akan hal itu. Namun, kemampuan Anies Baswedan dalam memperjualbelikan dirinya, baik pada partai politik maupun rakyat Indonesia sangat tidak mumpuni. Karenanya, yang Anies anggap paling mudah, murah, efektif, dan efisien untuk bisa maju ke ajang Pilpres 2024 tetap strategi politik identitas. Misalnya saat Idul Adha, Anies memanfaatkan momentum Lebaran Haji untuk melemparkan subliminal message entah kepada siapa dengan menomori hewan kurbannya nomor 024. Atau Anies memutuskan peresmian Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 24, dan setelah itu acara-acara keagamaan yang Anies hadiri diadakan di JIS. Ambisi Anies Baswedan untuk meraih kursi orang nomor 1 di Indonesia sudah memasuki tingkat kepanikan yang akut. Kemunculan kelompok baru yang menamakan dirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI, saya sinyalir sebagai persiapan dukungan yang akan mendorong pencalonan Anies di Pilpres 2024. Bagaimana kita tidak berpikir seperti itu ketika pembentukan kelompok GNAI ini dilakukan di penghujung jabatan Anies yang akhir-akhir ini selalu menggunakan kesempatan momentum keagamaan sebagai ajang promosi diri menuju Pilpres 2024. Saya yakin kelompok GNAI ini akan menjadi garda terdepan untuk tim kampanye Anies Baswedan. Jika dan hanya jika Anies Baswedan berhasil menjadi calon presiden Indonesia. Sama seperti kelompok HTI dan FPI yang menjadi garda terdepan di Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana taktik politik identitas tetap akan dilakukan. GNAI adalah kelompok yang akan membuat alat pemecah bangsa dan garis pemisah antara penganut Islam yang menjadi sumber Islamofobia dan penganut Islam dan non-Islam yang dituduh menderita Islamfobia. Sama persis seperti Pilkada Jakarta di mana umat Islam diadu dombakan dengan umat kecanduan agama Islam. Di dunia maya, suara pendukung dan pemuja Anies Baswedan ibaratnya sudah seperti suara eko di lapangan yang luas. Terdengar samar dan tak jelas sumber suaranya yang kemudian diabaikan banyak orang. Sekalipun ada pendukung yang teriakan dan terdengar jelas, omongannya tak jauh seperti omongan junjungannya yang sangat membingungkan banyak orang. Misalnya perkataan Anies yang cukup viral adalah saat Anies mengatakan, tapi bukan berarti yang dilakukan itu bisa dilakukan. Nah, sama dengan dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil genap, tapi bukan berarti itu akan dilakukan. Dalam 2 kalimat terdapat 4 kali kata dilakukan, apalagi kalimat-kalimat terkait banjir di Jakarta. Orang yang mendengarnya sudah pasti kebingungan karena bagi Anies Baswedan, Jakarta tidak akan pernah banjir jika penanggulangan arus air dari daerah di luar kota tertangani dengan baik. Padahal daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta sudah ada jauh sebelum Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Anies menolak disalahkan mengapa Jakarta bertambah parah dalam masalah banjir. 5 tahun Anies Baswedan mengandalkan kekuatan kata dalam mengatasi persoalan kota. Dan 5 tahun pula rakyat Indonesia sudah memahami bahwa permainan kata-kata dari Anies tidak lebih dari pengalihan masalah kota. Keberadaan sosok Anies Baswedan sudah menjadi materi untuk mengetes kecerdasan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa mengatakan diri kita pintar jika tidak ada orang bodoh di sekitar kita. Jika semua orang memiliki tingkat kepintaran yang sama,
Maka pada saat yang sama pun kita bisa mengatakan semua orang itu memiliki tingkat kebodohan yang sama. Dan Anies Baswedan menjadi sosok pembeda, indikator penentu seseorang itu pintar atau bodoh. Itu kalau kita memandang sosok Anies Baswedan dengan tetap menjaga pikiran positif kita. Termasuk strategi politik yang Anies gunakan untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2017, yaitu politik identitas. Apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan dengan politik identitasnya, sedikit banyak telah mencerdaskan bangsa Indonesia atas pemahaman tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, sosok Presiden Jokowi yang diposisikan oleh pendukung Anies Baswedan sebagai lawan atau musuh atau saingan atau apapun istilahnya, prestasinya justru melaju bertolak arah. Ibarat Anies semakin merosot ke bawah, Jokowi semakin menanjak ke atas. Kinerja dan karisma Presiden Jokowi tidak hanya cemerlang di tingkat nasional, tapi di dunia internasional pun kualitas kepemimpinan Jokowi diakui. Keberhasilan Jokowi dalam menjaga kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil selama masa pandemi corona telah membuat Sekjen PBB memilih dan mempercayai Presiden Jokowi untuk ikut memikirkan penanganan krisis pangan di skala global dunia. Kondisi dan posisi Jokowi sebagai Presiden Indonesia membuat seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus mampu memilih dan menentukan kualitas presiden yang akan datang. Pengganti Jokowi lebih baik atau mendekati kualitas yang dimiliki Presiden Jokowi. Hal ini menjadi kendala tambahan bagi Anies Baswedan untuk mendulang suara rakyat Indonesia. Di atas dua hal tersebut di atas, Anies juga melihat bahwa jeda 2 tahun nganggur karena habisnya masa jabatan sebagai Gubernur Jakarta hingga momentum Pilpres 2024 tiba adalah kerugian yang sangat besar. Karenanya, strategi kubu pendukung Anies Baswedan dan pembenci Jokowi lakukan adalah menciptakan kelompok baru yang disebut GNAI, yang istilahnya masih sosok-sosok yang sama yang dulu duduk di dalam tubuh GNPF MUI. Semakin mendekati tahun 2024, semakin Anies harus mawas diri. Karena jika Anies Baswedan gagal dalam mengendalikan ambisinya menjadi Presiden Indonesia, bukan hal yang mustahil kalau kemudian Anies akan mengalami gangguan anxiety disorder. Sekarang, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai nampak. Misalnya, niat Anies untuk melantik pejabat sekda yang menjadi kewenangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untungnya pejabat lama segera pulang ke Indonesia dari ibadah hajinya. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria, bahwa pelantikan pejabat sekda dibatalkan karena pejabat lama sudah pulang. Artinya, kalau pejabat itu telat sedikit saja pulang, pelantikan itu pasti Anies lakukan. Bagaimana menurut Anda? Rakernas Inur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta doa di penghujung masa jabatannya agar berakhir dengan baik. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja nasional 1 Al-Jamiatul Wasilah pada Senin 13 Juni 2022. Ia meminta doa kepada seluruh hadirin Rakernas itu agar masa jabatannya bisa berakhir dengan husnul hatimah yang berarti akhir yang baik.